Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala ali baitihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa Allah mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur kepadanya. Pada subuh ini Allah kembali mengizinkan kita sama-sama duduk di tempat yang mulia ini, di fi baitin min buyutillah, salah satu dari rumah-rumah Allah. Semoga Allah berkenan menerima kita dan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita, sehingga kita bebas dari segala tuntutan hukum, khususnya di saat bertemu dengannya. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita juga sentiasa mengikuti mazhabnya. Nabi ada mazhabnya? Nah, kadang-kadang kita minta maaf pula sama Nabi, beda mazhab dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Enggak. Kita mudah-mudahan selalu nazhab mazhabahu. Kemana dia pergi, kita upayakan pula untuk pergi. Dan untuk itulah kita sentiasa belajar tanpa henti. Ya, Nabi kan juga belajar tiada henti. Kita pun harus juga belajar tak berhenti. Ma'asyiral kiram, mohon maaf agak ada sedikit gangguan kesehatan. Habis sholat tadi perlu pula ke belakang. Allah musta'an. Terakhir kita bahas tentang akidah Imam Al-Muzani. Ya, sebelum kita dengar syarahnya, biasanya orang juga ya benar tak akidahnya. Nanti belajar akidah sama beliau, ternyata akidahnya bermasalah. Maka sudah kita ketahui atau sudah kita pelajari secara garis besar bahwasanya beliau adalah mengikuti akidah as-salaf. Akidah as-salaf. Yang kita maksudkan dengan as-salaf itu bukan hanya generasi dahulu, tapi generasi dengan ciri khas tertentu. Sama juga dengan istilah ahli hadis atau ahli sunnah.
Ahlul hadis seperti kata Imam Ahmad, yang dimaksud dengannya adalah kullu man yasta'milul hadis, semua yang menggunakan hadis, bukan semua yang mempelajari dan menghafal atau meneliti hadis. Ini kadang kalimat ini, oh itu ahli hadis tuh katanya, maksudnya pakarnya. Tapi kalau yang dimaksud dengan pernyataan ulama fulan min ahlil hadis atau ala tariqati ahlil hadis atau fulan ala sunnah, maksudnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengetahui tapi mengikuti. Bukan hanya meneliti tetapi juga meyakini. Ya, sederhana aja. Datang hadis tentang Allah turun. Sah? Ahli hadis apa keyakinannya? Memang Allah turun. Tapi ada juga yang pakar hadis tidak yakin dia Allah turun. Apa alasannya? Pakai logika. Dikiranya ahli hadis tidak pakai logika juga. Sah? Ahli hadis tidak pakai logika. Pakai enggak? Iya, kenapa Allah turun? Karena dia di atas. Sah? Jadi kalau dia mendekat kepada makhluknya, tentu dengan cara turun, karena makhluknya di kita orang atas, orang bawah. Ya. Kan dia kenal al-malaika al-muqarrabuna ilallah, yang dekat dengan Allah disebut dengan orang. Malaikat disebut dengan orang. Tidak tahu ya, al-mala'ul a'la. Itu masyarakat kelas atas atau masyarakat atas? Masyarakat atas. Kalau kita makhluk dunia. Apa makna dunia? Adna, muannas pada adna. Apa makna adna? Yang paling rendah, yang paling bawah. Oleh sebab itu kalau Allah mengatakan dia mendekat kepada hambanya, tentu dengan turun. Sah? Kalau hamba, kalau naik, apa mendekat kepada Rabbnya dengan cara naik. Sah? Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, karena kita secara fisik tidak bisa naik kecuali dengan izin Allah, sah? Maka tunggu mati dulu. Ada tuan-tuan bisa ke langit sebelum mati? Mau naik tak? Mau naik tak? Cepat. Nanti aja. Nanti aja. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai siap. Bersiaplah selalu. Bersiap selalu. Setiap pagi istighfar. Oh, saya tidak ada buat dosa. Siapa tahu? Banyak orang tak merasa berdosa, padahal orang sekampung tersakiti olehnya. Dia tidak merasa berdosa. Masuk saya. Kalau masuk saya dari sekarang saya minta maaf. Mau tuan-tuan maafkan? Alhamdulillah, memang ada pengaruh puasa nampaknya. Pemaaf. Nah, alhamdulillah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Nah, ini bedanya ahli hadis menerima seperti apa yang ada dalam hadis. Tapi belum tentu semua pakar hadis atau penghafal hadis atau perawi hadis menerima apa yang ada dalam hadis. Nah, ketika disebut ahli hadis, maksudnya yang pertama, yaitu yang mengamalkan hadis atau memakai hadis seperti kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi juga ketika menyebut as-salaf, maknanya adalah generasi pertama dengan ciri khasnya. Apa ciri khas generasi pertama? Anda nengok ya?
Apa ciri khasnya generasi pertama? Tuan-tuan, wih, terpaksa saya bercerita panjang lagi ya. Saya nak tanya tuan-tuan, di langit siapa yang tinggal? Malaikat kan? Malaikat di langit berapa alirannya? Hah? Ada aliran keagamaan di langit? Tahu tak tuan-tuan apa rahasianya? Hah? Apa? Iya, mereka beragama sesuai perintah. Jelas? Jadi suruh sujud, sujud. Tidak ada dia terbayang ini sujud ini syirik pula nanti. Tidak ada, karena yang nyuruh Allah. La yus'alu amma la yus'alu amma ya Allah SWT. Apa ayatnya Ustaz? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jadi Allah tidak ditanya kenapa dia melakukan. Kalau dia perintah, hilangkan semua logika. Siapa yang pertama nak tersesat di langit? Iblis. Apa yang menyebabkan dia tersesat? Pakai logika. Maka dikhawatirkan banyak pula yang tersesatkan di langit nanti. Akhirnya diasingkan ke bumi. Jelas? Ya, nampak tempat-tempat pengasingan tu banyak masalah ya. Makanya di dunia ini banyak aliran, baik aliran yang dalam Islam sendiri, agama asal bumi ini, atau aliran-aliran lain yang dibikin oleh manusia, tak ada kaitannya sama sekali dengan agama ilahi. Sahih? Taib. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa ciri khasnya generasi as-salafus salih itu? Tidak ada aliran. Ada aliran sahabat, ada aliran-aliran dari masa sahabat. Maksudnya yang sahabat ikut, ada sahabat yang ikut aliran-aliran keagamaan? Tidak, semuanya satu aliran. Tahu tak tuan-tuan kenapa? Karena mengikuti hadis, bukan hanya mengetahui hadis. Makanya kalau mereka dengar hadis langsung dilaksanakan, diterima. Walaupun kadang-kadang harus membatalkan aturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh oleh pemerintah. Misalnya kalau pemerintahnya Umar, lalu diingatkan dengan Al-Quran dan hadis, maka dia otomatis menganulir aturan yang dia buat itu. Jadi ini istimewanya. Makanya mereka tidak ada aliran, tidak ada. Mereka akan bertahan dengan kesalahan yang salah mereka yakini atau salah mereka jalani. Mereka cepat merubahnya. Kenapa kita banyak aliran? Tidak ada aliran sekarang. Banyak ada aliran. Taib, saya nak nanya ke tuan-tuan, sebab aliran itu timbul karena perintah atau larangan Nabi, Allah dan Rasul, atau karena pikiran manusia dan penafsirannya? Alhamdulillah. Makanya istimewanya generasi as-salafus salih, bukan mereka tidak berpikir, tetapi mereka menjadikan pikiran untuk mengikuti dan menaati apa yang Allah turunkan dan Nabi ajarkan, sehingga selamat mereka 100 tahun sahabat hidup, ya. Artinya generasi sahabat itu setelah Nabi wafat bertahan 100 tahun. Alhamdulillah, tidak ada aliran-aliran keagamaan yang diikuti oleh sahabat. Apa sebab? Karena mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah.
Bukan tidak ada aliran kesesatan lahir di masa sahabat, ada. Apa contohnya? Al-Khawarij. Al-Khawarij orang taat tetapi masih ikut subuhat. Subuhat lahir dari mana? Dari pikiran dan perasaan. Jangan lupa tuh. Makanya ahli hawa itu karena ikut keinginan pikiran dan ikut keinginan perasaan saja. Rasanya, kalau kebalik kepada masalah tadi, Allah turun atau tidak? Kalau kalimatnya turun, yang berbicara orang ahli bahasa Arab atau tidak? Yang berbicara, yang mengatakan Allah turun itu pandai bahasa Arab. Nabi tidak pandai bahasa Arab. La ilaha illallah. Nabi pandai bahasa Arab? Ya pandai. Bahasa Arabnya beda enggak dengan masyarakat sahabat? Sama. Itu yang dia ucapkan sehari-hari. Berarti kalimatnya turun. Lalu datang orang mulai menggunakan perasaan dan pikiran. Apa perasaannya? Andai Allah turun, berarti aras ditinggal. Lalu kuncinya siapa yang pegang? Itu pula yang dipikirkannya. Kan ini pikiran semua. Ada bukti? Tidak ada. Makanya saya bilang, tuan-tuan kalau nak bukti penelitian yang benar-benar akurat dan otentik, silahkan pergi naik ke atas. Nanti pas sepertiga malam pertama, terakhir kan, ya, tengok. Aduh, Allah turun tundang. Bisa? Tidak bisa? Kalau tidak bisa, apa yang harus antum gunakan? Apa yang antum gunakan? Adalah berita yang disampaikan. Kecuali antum ragu dengan berita yang disampaikan oleh yang selalu jujur itu, Al-Amin. Apa dasar antum meragukannya? Yang membuat antum ragu itu apa? Pikiran tadi. Iblis yang membuat dia ragu sujud itu apa? Pikiran juga. Masa iya? Kan itu lagi. Anak kemarin sore. Ini yang membuat banyak yang tidak mau ngaji itu. Siapa ngaji? Sadasman deh, nampak sama saya dulu tidak pakai celana dia katanya. Itu pula ini apa? Anak kecil tidak pakai celana dosa Ustaz? Tidak kan? Dosa. Itu pula yang dipakainya alasan untuk nolak. Memang dia dulu waktu kecil pakai celana lahirnya? Kan tidak juga, sama. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir langsung pakai celana? Kan tidak juga. Jadi karena orang tua itu begitu. Iblis yang begitu tuh. Awak dah lama rukuk sujud sama dengan malaikat ribuan tahun, tiba-tiba Adam baru diciptakan, enak-enak aja dapat penghormatan. Orang yang tidak mau orang lain dihormati apa namanya? Hasad. Awak dah lama di kampung ni, dari sejak RT RW lah jadi kades lah, jadi camat dah, tidak begitu hormat orang pada kita. Tiba-tiba di hari baru pulang aja di Madinah, orang hormat. Mau dia terima? Tidak, akhirnya dia musuhi. Karena apa? Hasad, ngikutin pikiran tadi. Itu yang masalahnya. Jadi mereka tidak mau menerima dakwah Nabi juga karena hasad tadi. Orang Yahudi sengaja mencari Madinah karena ada dalam kitab-kitab sucinya, ada dalam riwayat daripada Rasulnya bahwa Nabi akhir zaman itu akan tinggal dan hijrah di tempat yang airnya payau, kemudian banyak kebun kurmanya. Sengaja mereka tinggal di Madinah dengan harapan. Itu masalahnya. Jangan kita yang ngatur Allah, mereka ingin ngatur Allah semua, mesti dari keturunan Yahudi. Ini yang diikutinya wahyu atau pikiran? Pikiran dan perasaan.
Karena mereka ingin selalu nomor satu. Honda laju, suruh bekerja, nanti dulu. Tidak paham ya, alhamdulillah. Kalau orang Yahudi itu memang berpikirnya cerdas, dan cuman masalahnya disuruh mengamalkan agamanya ngeles, itu masalahnya, dan suka menyembunyikan yang hak. Kembali ke yang tadi, ikhwan kaum muslimin dan muslimat. Jadi ciri khas as-salafus salih itu adalah mereka tidak mendahulukan perasaan dari apa yang diturunkan. Berarti mereka tidak perasaan orangnya. Lebih sensitif lagi dari kita perasaannya, sahih? Ada mereka tersinggung? Tidak pernah tersinggung. Subhanallah. Ini kayaknya harus belajar lagi kita sirah Nabi banyak-banyak nih. Ada mereka kadang tersinggung? Ada enggak? Tidak pernah ya? Masya Allah, malaikat mereka. Ada tersinggung lah. Nabi alaihissalat Nabi ketika difitnah istrinya. Anak siapa istrinya? Anak siapa? Abu Bakar. Abu Bakar siapa dia? Manusia termulia setelah Nabi. Tersinggung enggak? Tersinggung. Apa buktinya? Tidak ada buktinya. Ada. Mistah, seorang buta masuk kerabat Abu Bakar. Orang buta kan tidak bisa berusaha pada umumnya. Akhirnya Abu Bakar lah yang membelanjai kehidupannya dengan ibunya. Ibu juga dah tua. Berarti kan orang dekat apa orang jauh? Orang dekat lah, kerabat. Kerabat itu karuba yakrubu, dekat kerabatnya. Dan lebih dekat lagi karena dibelanjai olehnya. Kalau sudah membelanjai orang merasa dekat enggak? Ya, walaupun janda. Iya, merasa dekat. Baik kedekatan emosional maupun kedekatan yang lain-lain. Tiba-tiba Mistah ikut pula terlibat dalam fitnah itu. Dalam bahasa kita ikut pula cerita ke sana kemari. Makanya harusnya kalau dengar gosip di-share kemana-mana ya. Iya, kalau bisa tidak usah dibaca sampai tuntas. Apalagi gosip tentang ustadz. Ini gara-gara gosip nih. Akhirnya berkembang jadi fitnah berkembang jadi perselisihan dan perpecahan. Kadang menimbulkan pertumpahan darah. Ikut pula dia dalam kasus itu sampai ke telinga Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar tersinggung enggak? Tidak juga. Gitu lagi kan. Masanya kalau biasa di kampung dulu setiap Sabtu saya kasih kamu uang belanja untuk 1 pekan misalkan, atau mungkin per bulan dia beri, atau memang diantarkan bahan untuk ke rumahnya. Tidak pernah kurang makan. Tiba-tiba ikut menebar fitnah. Tentang apa? Tentang keluarga. Ini fitnah luar biasa. Tertuduh mencuri aib, tapi bisa dihapus cepat. Tapi kalau tertuduh berzina, na'udzubillah, dah mati, datuknya itu 7 keturunan masih sampai juga ke cucunya. Nak nikah dengan siapa man? Itu keluarga Pak Siano. Deyong katanya datuk dulu, datuknya padahal 7 keturunan tuh tidak terhapus. Makanya hati-hati kita. Kaum muslimin dan muslimat. Tapi kalau pencuri tidak disebut orang. Bahkan dulu kafir tuh tidak ada masalah kan? Iyalah, bukan belum sampai dakwah. Tapi kalau zina, auzubillah. Nah ini yang ikut pula si Mistah menebarnya. Tersinggunglah Abu Bakar. Salah dia tersinggung? Salah dia tersinggung? Enggak. Berarti punya perasaan enggak? Pakai perasaan enggak? Pakai. Bukan enggak pakai perasaan. Cuman perasaan itu dipakai pada tempat yang benar.
Sah? Masa iya nengok orang tergolek di tepi jalan, tidak ada perasaan sama sekali. Sah? Mati langsung situ, gitu ya? Tidak boleh. Ya, kita harus punya perasaan, dan itu ada pada Abu Bakar. Akhirnya dia bersumpah demi Allah. Berarti kalau demi Allah gawat itu ya. Marah betul tak dia tuh? Marah. Demi Allah sejak detik ini jangan harap lagi aku berikan. Ikut perasaan tak? Ikut perasaan? Ternyata ikut perasaan. Walaupun tidak salah dari sisi asal, tapi kalau berlebihan salah. Apa yang berlebihan? Kamu tersinggung Abu Bakar, itu tidak masalah, karena memang disakiti. Tapi kalau kau menutup pintu kebaikan, itu salah. Paham? Jangan gara-gara nanti tidak sepaham dengan kita, lalu orang nitip duit sama dia, jangan sampaikan karena tidak sepaham. Boleh? Boleh enggak? Boleh apa enggak? Khilaf rupa patut, ada yang tidak sampai ke saya dulu. Iya, ada yang nitip sesuatu untuk saya, cuman gara-gara tidak ngaji di Ubay bin Ka'ab, dia bilang tidak perlu disampaikan. Boleh? Boleh. Itu yang masalah tadi. Rupanya tuan-tuan khilaf juga masalah ini ya. Tidak ada khilafnya weh. Harta orang kafir pun wajib disampaikan secara utuh. Jangankan orang yang beda pemahaman dan aliran. Kalau ada orang Syiah nitip duit sama antum 1 triliun, disampaikan tak? Alhamdulillah wajib disampaikan. Makanya Nabi kita alaihissalatu wassalam walaupun dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, tapi menjelang beliau hijrah, titipan mereka masih banyak sama Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka mesti percaya dia amanah, cuman beda kaji, itu aja masalahnya, beda kaji. Mereka masih yakin dengan Nabi alaihissalatu wassalam, tidak ada yang bisa menandinginya, cuman masalahnya beda kaji. Kan sering kita dengar tuh Ustaz Dasman tuh memang sebenarnya luar biasa kan, luar biasa. Amanah ini pokoknya malah dipuji-pujinya kan. Cuman itulah pulang-pulang memecah belah umat katanya. Kapan pula memecah belah umat? Awak nak menyatukan umat dibilang memecah belah. Kan timbul aliran karena perasaan dan pikiran kah, atau karena Al-Quran dan hadis yang diturunkan? Karena perasaan dan pikiran. Maka semua yang beragama dasar perasaan kita seru, kita dakwahi, ayo kita ikuti yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dibilang memecah belah, sembarangan ya, sembarangan. Yang memecah belah itu yang buat aliran kan pecah. Awalnya satu aliran semuanya, tiba-tiba antum ini ikut aliran cinta alul bait, gitu ya, ikut perasaan. Akhirnya iya cinta alul bait, akhirnya sesama alus sunnah pun pecah juga. Gara-gara orang berkelahi, keluarga kita pecah. Gara-gara orang berkelahi, ada 3 preman besar berkelahi. Gara-gara itu tuh pecah. Istri sama suami, abang dukung yang mana bang? Oh aku dukung yang bersorban katanya. Karena bicaranya manis, padahal sinis. Kalau aku dukung yang kuat ya bang. Siapa? Paman Sam. Kan kawan sama Yahudi. Yahudi itu cerdas-cerdas bang. Akhirnya berkelahi suami dan istri gara-gara mendukung orang satu sekolah juga, satu alma mater, satu institusi, padahal mereknya sama, Ahlussunnah wal Jamaah. Gara-gara satu pegang Iran, satu pegang Amerika plus Israel kan, hanya pecah sesama Ahlussunnah. Itu dah semantunya betul-betul kajian tidak benar itu katanya. Antek awak tidak dukung Iran dibilang antek. Kalau antek itu kan dukung dia. Sejak kapan pula saya dukung Amerika? Belum mereka berkelahi begini saya tidak dukung juga. Apalagi sudah berkelahi. Memang orang buruk-buruk perangnya kan suka kelahi kemana-mana. Awak nak ngajak damai.
Jadi banyak yang nuduh kadang gara-gara preman memang kelahi. Hah? Orang baik-baik akhirnya kena imbasnya. Oleh sebab itu jangan dekat-dekat arenanya, enggak ya. Kalau sudah dekat arena itu mau tidak mau kena kita batunya. Sah? Sahih? Nanti fan-fannya akan menuduh kita. Woi, kamu dukung siapa? Serba salah. Nak dukung lawan dia, ditimpukinnya kita. Sah? Nak dukung pula ya ini yang sebelah sana nyerang kita. Makanya akhirnya akibat ikut perasaan, akhirnya banyak aliran. Nah sekarang enggak, bukan ikut perasaan, bukan tidak punya perasaan, mereka lebih perasa dari kita. Sah? Mana lebih perasa mereka daripada kita? Para sahabat tuh, mereka lebih perasa. Buktinya mana yang lebih sering menangis waktu sholat? Mereka tuh kita? Hah? Kita sering juga nangis ketika disuruh sholat. Disuruh sholat banyak nangis, tapi nangis sedang sholat ya mereka. Berarti perasaannya halus. Makanya ketika Abu Bakar tadi bersumpah, tiba-tiba turun ayat, jangan bersumpah Abu Bakar. Langsung dia bertobat, meninggalkan sumpah yang tidak benar itu. Kalau kita coba, kalau sempat antum di posisi Abu Bakar, tidak bisa. Allah Ta'ala sakitnya tuh di sini. Lama banyak cerita tuh. Sah? Berilah saya tangguh sebentar, saya tenang-tenangkan hati dulu gitu. Enggak, Abu Bakar, bala ya Rabb, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Kalian tidak mau Allah mengampuni kalian? Tentu dia jawab iyalah. Oleh sebab itu ampuni saudaramu itu, dia salah, kamu jangan ikut salah karena ikut perasaan. Inilah mereka lebih perasa dari kita. Masa iya kalau sempat misalnya Allah kalau turun berarti bermasalah akidah, mereka tidak punya perasaan sama sekali? Hah? Wih, paham tidak mereka kira-kira yang kita katakan itu bermasalah itu? Dengan kata lain, mana yang lebih cerdas, Abu Bakar Siddiq daripada Profesor Abu Bakar? Hah? Lebih cerdas Abu Bakar Siddiq lagi. Mana yang lebih paham bahasa Arab, Abu Bakar Siddiq daripada Profesor Abu Bakar? Hah? Tapi Profesor Abu Bakar menang lomba nahu se-Indonesia. Sah? Dia sudah Profesor Abu Bakar, tidak pernah kuliah. Sah? Mana yang lebih hebat? Abu Bakar Siddiq lebih berilmu, lebih beramal, lebih paham dan sebagainya. Yes, ya? Nah, jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semua yang menyebut aliran itu adalah ikut perasaan dan pikiran. Sahabat adalah orang yang sangat perasa, tapi mereka tidak jadikan perasaan itu sebagai dalil dalam beragama, karena mereka paham inilah yang membuat orang menolak dan tidak menerima dakwah Nabi SAW. Nah, ini gara-gara menjelaskan kalimat as-salaf ini panjang cerita ya. Salah sendiri tuan-tuan tidak jawab langsung. Nah, itu masalahnya. Terpaksa saya jelaskan. Ya, harusnya nak pindah kaji kita tidak jadi pindah, nampaknya habis pula waktu. Tidak, memang masalah ini mohon maaf bukan di kalangan orang-orang seperti kita yang tidak punya strata tinggi ya dalam bidang keagamaan. Ada yang sudah profesor, doktor, luar dan dalam negeri, tidak bisa membedakan as-salaf itu dari sisi istilah. Mereka asal generasi pertama ya, khususnya yang setelah masa sahabat itu masuk generasi salaf yang tidak boleh disalahkan. Kita tidak pernah mengatakan ikut as-salaf itu bukan mengatakan mereka tak boleh salah. Paham Ustaz? Ada enggak sahabat secara personilnya berbuat salah? Ada juga mereka buat dosa ya. Rela tonton nuduh ya. Hah? Iya, itu yang harus kita akui memang. Tidak diakui pun ada bukti.
bahwa mereka ada berbuat salah, dan itu tidak mencoreng atau tidak merubah dan menurunkan martabat mereka. Tadilah Abu Bakar tadi bersumpah, salah enggak? Salah kan? Lalu diperbaiki langsung oleh siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi ketika disuruh menikahi Zainab, siapa Zainab? Istrinya, bukan gitu aja kok repot. Istri beliau Ummul Mukminin, dikenal dengan Ummul Masakin, ibunya orang miskin, karena memang tidak pernah harta lama tinggal di tangannya, mencari orang miskin. Nah, Zainab itu kan mantan istri anak angkat Nabi. Siapa anak angkat Nabi? Zaid bin, jangan bilang Zaid bin Thabit, woi. Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha. Ayah siapa? Ayah Usama. Apa gelarnya? Hibbun Nabi, kekasih hati Nabi. Ya, anak kan kekasih hati kita, sah? Makanya kalau saya buat nomor telepon anak saya di sini, buah hatiku, kan tidak salah kan? Mak salah juga ya. Tonton betul tidak perasaan. Saya buat nomor istri kan kekasihku. Banyak yang protes juga. Masa ya kekasih, Ustaz? Rupanya kekasih itu konotasinya sebelum menikah. La ilaha illallah, salah lagi. Ini perasaan juga. Jadi katanya kalau yang kekasih belum nikah. Kalau sudah nikah tidak boleh dikasih. La haula. Nah, ini terpaksa saya rubah lagi, Ustaz. Kan ada ibu-ibu kan minta nomor istri, tentu saya kirim kartunya kan, tertulis itu kekasihku. Sah? Rupanya, kok kekasih Ustaz katanya? Iya, kekasih saya, bukan kekasih ibu. Tapi ibu simpan, nanti jangan tulis kekasihku, nanti curiga bapak. Ini kan konsumsi saya kan. Cuman terus terang memang yang nuliskan waktu itu anak saya memang. Dia supaya dia menciptakan kasih antara ayah dan ibunya, yang ditulisnya kekasihmu. Saya terima sekali. Habis itu dirubahnya pula Abi sayang Umi. Kan tidak masalah kan? Saya biarkan. Cuma kadang-kadang ketika orang minta nomor lupa merubah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi Abu Bakar salah karena ikut perasaan. Bukan tidak boleh ikut perasaan, tapi berlebihan bisa membuat keputusan yang salah. Akhirnya ditegur langsung oleh Allah yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi dia tidak menghukum Abu Bakar karena ikut perasaan itu. Cuma menegurnya untuk mengembalikan ke jalur yang benar. Tersinggung boleh Abu Bakar, tapi membuat keputusan yang bertentangan dengan syariat jangan. Artinya menurut perasaan antum mungkin Allah tidak turun, boleh saja itu lahir, tapi jangan itu jadikan keputusan untuk menentang firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Bakar langsung meninggalkan itu. Itu kan karena di depan Nabi, Ustaz. Nah, ini kadang-kadang banyak cerita orang dari keperasaan kan di depan Nabi. Seganlah dia, apalagi menantu pula kan. Enggak. Dan terjadi juga setelah Nabi wafat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam banyak kasus, ya, beliau menetapkan sebuah hukum sebagai khalifah, tentu pemimpin tertinggi, berhak dia menetapkan suatu peraturan. Apa hukumnya? Dilihat fenomena mahar semakin mahal. Mahar semakin mahal. Lalu dia berijtihad. Mudah-mudahan dengan membatasinya fenomena ini tertekan atau bisa ditekan angka pertumbuhannya. Lalu dia buat keputusan negara bahwa dia tanya kepada istrinya Hafsah, anaknya Hafsah, istri Nabi alaihi salatu wasallam radhiyallahu anhuma, berapa atau mahar siapa di antara istri-istri Nabi yang paling tinggi? Lalu dijelaskan, kalau salah maharnya Zainab juga kalau tidak salah 400
dirham. Maka Umar menetapkan aturan tak boleh mahar melewati 400 dirham. Datang nenek-nenek ke Umar. Kalau nenek itu kan panggil Yong aja dia kan. Dia panggil Umar aja dia kan. Laisa laka dzalika ya Umar. Umar, itu tak patut kau jadikan aturan. Kenapa? Allah berfirman wa ataitum ihdahunna qintara. Allah melegalkan mahar dalam jumlah yang besar. Ya, kamu berikan kepada salah seorang dari istri kalian itu mahar dalam bentuk harta melimpah. Qintar itu harta yang sangat banyak. Kenapa kau batasi? Allah tak batasi, kamu batasi. Nah, kan Umar ikut apa tadi? Perasaan dan pikiran. Sah? Sekarang Allah pakai ilmu. Sah? Hikmah Allah SWT. Akhirnya Umar mencabut kembali. Kan begitu mereka. Jadi walaupun setelah Nabi tiada. Jadi kadang-kadang ada sebagian ilmu tak sampai ke mereka, lalu disampaikan, mereka berubah langsung. Tidak ikut perasaan, tidak ikut pikiran kalau sudah jelas dalilnya. Taib. Nah, itu yang dimaksud bahwa Al-Muzani rahimahullah berakidah seperti as-salafu as-salih, di mana akidah mereka tidak membuat aliran-aliran, sehingga sahabat semuanya seragam. Ini luar biasa ya, luar biasa. 100 tahun generasi itu masih eksis, tak satu pun yang terlibat dari satu pun individu masyarakat sahabat yang terlibat aliran ke menyimpang atau aliran sesat. Padahal sudah lahir di masa mereka. Khawarij menyebabkan 2 khalifah dibunuh, Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma, dan hampir saja Muawiyah. Untung Muawiyah sakit. Ya, untung Muawiyah sakit, padahal sudah dalam dalam rencana badan intelijen, ya, intelijennya Khawarij itu sudah serentak itu Muawiyah dan Ali di subuh itu akan mau dieksekusi. Kadang-kadang sakit itu kadang bermanfaat, makanya jangan terlalu sedih bila dapat penyakit. Sah? Kadang-kadang gara itu pula orang simpati sama kita. Sah? Damai kan banyak dalam cerita, sebagian fiksi kemudian kisah nyata. Sah? Melihat sakit akhirnya boleh menikah anaknya dengannya. Sah? Habis itu sehat walafiat, nyesal mertuanya. Ada dalam kisah nyata? Ada kan? Kalau fiksi kan banyak. Kalau kita fiksi banyak. Dalam kisah nyata pun ada terjadi gara-gara sakit. Maka kalau ada sakit jangan terlalu bersedih. Sah? Tapi kalau tidak sakit, ayo bersyukurlah. Untung tidak sakit. Ma'asyul kiram. Jadi itu subhanallah. Banyak aliran lahir di masa sahabat, tapi sahabat berlepas diri daripadanya. Sebab bagi mereka Al-Quran dan Sunnah sudah jelas, tegas, luas, dan mudah dipahami. Ma'bad Al-Juhani dibacanya sebagian ayat, lalu dia tersesat. Kok bisa? Dia orang hebat, cerdas. Hafalan hadisnya tidak ada lawan di Basra waktu itu. Hafalan Qurannya apalagi. Ahli bahasa Arab, ahli. Kok bisa tersesat? Ikut pikiran dan perasaan. Jelas dalam Al-Quran, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya kami, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Lalu dia berpikir. Berpikir. Kalau semuanya ditakdirkan, saya ditakdirkan masuk neraka. Ya kan Allah yang takdirkan. Tiba-tiba dihukumnya saya. Zalim tak Allah? Menurut pikiran dia. Tak menurut saya. Menurut pikiran dia.
akhirnya kalau begitu tidak boleh ada takdir. Akhirnya semua dalil dipalingkannya, ditakwilkannya. Makanya takwil itu kalau salah pakai jadi hantu, ya, jadi momok. Tapi kalau takwil di tempat yang benar dengan dalil itu boleh, sah saja, sah. Jadi menakwilkan sesuatu dengan makna aslinya itu bukan takwil yang dilarang, karena tidak keluar dari makna asli. Nah, tapi kalau menafikan makna asli, ini yang dilarang. Akhirnya dia takwilkan, akhirnya jadi gerakan qadariyah yang mengingati adanya takdir. Padahal bejibun dalil dari Al-Quran dan hadis tentang takdir. Akhirnya dia pakai pula hal-hal yang sifatnya ihtimal, multi tafsir untuk mendukung pendapatnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhir ayat tidak disebutkan di situ takdir katanya. Berarti rukun iman hanya 5. Allah tidak menafikan takdir. Allah menyebutkan di antara rukun-rukun iman, bukan semuanya. Allah kan tidak menafi takdir yang ayat ini. Kan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Berapa disebutkan? 4. Kemudian dalam ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ada disebutkan hari akhirat, juga tidak sebutkan takdir. Akhirnya diakumulasikan ini sehingga dia katakan takdir enggak ada. Sah? Akhirnya ikut perasaan lagi. Allah musta'an. Apalagi orang Syiah lahir juga di masa sahabat atau masa Nabi? Kata mereka sejak masa Nabi. Hah? Kan Nabi yang ajarkan katanya. Menurut tuan-tuan gimana? Hah? Syiah lahirnya di masa Nabi enggak? Kata mereka masa Nabi. Maka mereka pernah dikerjain oleh Syekh Ahmad Didat. Tahu Syekh Ahmad Didat? Enggak tahu juga. Zakir Naik? Pendahulu Zakir Naik. Jadi Zakir Naik itu terinspirasi oleh Syekh Ahmad Didat. Sama-sama orang India. Cuman satu domisili atau warga negaranya Afrika Selatan. Kalau Zakir Naik? Enggak orang Muarajale? Enggak ya? Orang India? Orang India juga. Kan saya bilang tadi sama-sama India kan? Nah, cuman domisilinya sekarang di mana? Malaysia ya. Semoga Allah menjaganya. Jadi diundanglah oleh, kan saya bilang Syiah itu enggak ada zaman Nabi. Kata mereka Syiah ada. Ini undang debat ke Teheran. Pas masuk ke masjid, ya, Syekh paham orang Syiah paling tidak suka bawa sendal dalam masjid. Sebenarnya bukan masjid, mashhad. Mereka tidak punya masjid. Yang ada mashhad. Mashhad itu yang ada makam-makamnya. Nah, jadi kalau ada orang kita yang suka bikin makam di kuburan atau makam di masjid, kawannya, iya, makanya lebih dekat ke Syiah daripada ke Wahabi. Sah? Kan itu. Mereka yang buat kolom-kolom ini, bukan saya. Sah? Sahih? Jadi Wahabi lebih berbahaya daripada Syiah. Iyalah. Syiah takkan pernah menyalahkan antum. Apa sebab? Antum ke kuburan keramat ngalap berkah. Syiah ke kuburan imam ngalap berkah. Mungkin dia salahkan? Syiah meminta kepada selain Allah. Sah? Mereka nyebutnya dengan tawassul. Antum juga kadang-kadang juga minta pada selain Allah, yang antum sebut juga dengan kadang tawassul atau tabarruk. Mungkin Syiah menyalahkannya? Enggak, yang suka nyalah-nyalahin Wahabi itu masalahnya. Antum salah pilih. Sah? Itu salah parkir antum. Makanya ketika Wahabi suka nyalah-nyalakan, orang memang pantang disalahkan. Apalagi ibu-ibu.
Ibu-ibu suka disalahin? Enggak kan? Maka minta maaf aja sama dia. Minta maaf aja lah. Enggak akan mau dia disalahkan dia. Sah? Kalau mau lagi bersamanya, maafkan sajalah. Serius. Sudah diuji coba berjuta kali. Ya, bahwa memang obat paling manjur dengan ibu-ibu segera mengakui kita yang salah. Dia ngaku tapi dalam hati. Dalam hati dia akui itu. Buktinya mau dia terima kan? Sah? Dan marah-marah habis itu aman lagi. Rumusnya kayaknya kita aja yang jangan mendendam. Kalau dia memang diciptakan suka menghafal kesalahan, sah? Iya, sebutkan 3. Apa? Awak komplain 3 cuma bang. Akhirnya keluar 12. Cuman lagi? Awak komplain hanya 3. Misalnya tuntutan kita cuma 3 misalnya kan. Misalnya kalau nak makan tolong ditemani misalnya, sah? Atau ketika dipanggil cepat, pahamlah itu. Atau 3, keluar catatan 12. Abang kalau terima gaji lambat ngasih. Dah. Kedua, uang uang makan tidak diserahkan sama aku, sah? Kan ada insentif ini kan misal nih. Yang ketiga, kalau ngasih keluarga sembunyi. Yang keempat, orang sekolah anak dah 2 bulan nunggak. Semuanya jelas. Kalau tidur ngorok. Masuk juga catatan kan. Akhirnya terpaksa lah awak minta maaf lebih bang, sah? Habis bahan kita, amunisi dia belum habis, masih ada. Itu yang tertulis saja, yang tidak tertulis. Makanya banyak para ulama atau masyaikh menasihati kita, kalau dengan istri obatnya minta maaf saja. Ya. Antum coba aja lah. Iya, jelas lah. Kalau sudah ada minta maaf tentu ada ahlasnya. Paham lah. Antum lebih pintar dari saya nampaknya. Jazakallah khair. Baik, kok sampai ke situ deh nih? Apa? Orang Syiah. Jadi orang Syiah ini lahir di masa sahabat juga, di ujung-ujung masa sahabat. Sampai Ali radhiyallahu taala anhu menghukum mereka. Semakin dihukum semakin yakin dia Ali Tuhan. Iya. Sebab kan ada yang hulu di antara mereka memang tidak satu derajat. Ada yang memang aslinya itu rata-rata hulu. Ada yang simpatisan. Yaitu terpengaruh oleh propaganda cinta keluarga Nabi. Ini biasanya yang disebut dengan Zaidiyah, Hadawiyah. Tapi kalau asal pendiriannya oleh Abdullah bin Sabah itu memang hulu. Yaitu sampai pada mengkafirkan sahabat Nabi alaihissalam, sampai mengatakan Jibril keliru menyampaikan wahyu. Lalu Allah Ta'ala dah terlanjur, tidak apa-apa dah katanya. Harusnya Ali yang jadi Nabi, tapi Jibril salah alamat, ikut map Google. Akhirnya disampaikannya ke Nabi Muhammad. Akhirnya dalam keyakinan mereka konsekuensinya ya Allah jadi latah. Gimana ya Allah, kata Jibril kan, ikutlah salah sampai. Yang kedua, yang ketiga, lanjut aja lah, terlanjur kan main-main itu, sah? Tapi itulah keyakinan mereka. Ali harusnya jadi Nabi, tetapi Jibril salah menyampaikan wahyu. Akhirnya Allah biarin aja yang salah itu. Berarti Allah ikut salah, Jibril ikut salah, dan Nabi Muhammad lebih banyak salah. Itu target mereka untuk merusak. Allah musta'an. Akhirnya disentuhnya perasaan orang, yaitu dalam rangka memuliakan anak keturunan
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awak kalau sebut anak keturunan Nabi habaib, tentu sayang kita kan? Iya enggak? Jangankan keturunan Nabi, keturunan orang kampung aja. Sah? Datuknya dulu jadi wali desa di kampung tuh. Habis itu ada cucunya. Woi, ini cucu wali desa kami dulu. Sayang enggak kita? Apalagi wali desa itu suka dulu MBG. Iya kan? Senang enggak Ustaz? Tahu MBG? Makan apa? Makan bergizi gratis ya? Masa iya tuan-tuan dikasih makan marah juga? Nggak dikasihkan demo juga, maunya apa sih? Demo gara-gara kurang makan kan? Nah sekarang tuan-tuan udah dikasih makan masih nggak puas juga, nggak pandai lagi kita. Nah, kalau korupsi ya kayaknya payah ya, payah ninggalkannya. Iya, makanya jangan jadi pejabat. Jangan jadi pejabat. Kalau jadi pejabat tuh payah, ndak korupsi. Cobalah. Sah? Minimal dituduh kok korupsi. Kadang ndak terbukti tapi dipaksakan juga. Semoga orang-orang seperti Allah bebaskan. Amin. Baik, demikianlah dulu ya. Ya. Wih, jangan yang sulit-sulit Ustaz. 6. Halan. Di Indonesia. Iya. Ya. Itu nama masjidnya Gede Rahman, Rahim. Apa bedanya dengan yang kita punya ini? Ada kan Usman, ya. Abu Bakar. Iya. Apa Allah artinya sebuah nama? Coba kita lihat Al-Masjidul Haram, sah? Jauh sekali bedanya dengan Al-Masjidul Aqsa. Yang satu Al-Masjid An-Nabawi, tidak ada masalah. Jadi orang ini nak bikin nama Masjid Ubay bin Ka'ab. Mungkin waktu itu salah satu pendiri atau pewakaf yang menginginkan. Sah? Apa sebab? Dia ingat Nabi pernah menangis mendengar bacaan Ubay bin Ka'ab. Dia adalah imam yang sejak zaman Nabi sudah mengimami salat tarawih. Sah? Dan sebanyak yang dia baca lagi tentang kelebihan Ubay bin Ka'ab. Oleh sebab itu saya namakan masjid saya Masjid Ubay bin Ka'ab. Mudah-mudahan imam-imamnya nanti bikin kita nangis terus. Bukan karena dia minta gaji, tapi karena bacaannya menggaji. Jelas? Itu mungkin Ustaz. Nah, jadi memang ada kecenderungan pula. Dulu ya, mohon maaf ya, saudara-saudara kita di ormas kadang juga punya ciri khas. Kalau Masjid Al-Huda itu rata-rata milik NU, sah? Atau Tarbiyah, Perti, Al-Huda. Kalau At-Taqwa Muhammadiyah. Lebih kurang begitulah. Jadi memang ada sesuatu yang menjadi inspirasi menamakan itu. Atau kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi, permintaan pewakaf. Sah? Misalnya kami pondok di Bangkinang Al-Utsaimin, sah? Itu permintaan yang mewakafkan tanah karena dia terinspirasi dengan keilmuan, adab dan akhlak Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka dia minta, tolong kalau bikin pondok nanti buat nama ini. Untung tak nama dia minta. Kan kurang enak juga. Ma'had Dasman misalkan kurang pas kan. Sah ya? Makanya dipilihlah nama sahabat, nama ulama. Dan untung Syekh sudah wafat ketika nama itu dipakai. Ya kan tak bagus seperti kata Abdullah bin Mas'ud, orangnya masih hidup lalu kita buat ini kan, karena orang hidup kan tak aman dari fitnah, sah? Kita tak tahu akhirnya. Tapi setelah kita tahu wafatnya Syekh, insyaallah zahirnya husnul khatimah.
Tidak pula dia termasuk orang-orang yang ikut perasaan sehingga buat aliran-aliran, tidak. Selalu mengajak kita berdalil pada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti cara para sahabat Nabi alaihissalatu. Difitnah beliau, tapi alhamdulillah tidak pernah membalas, memfitnah. Ia selalu mendoakan umat ini yang bersalah kepadanya supaya Allah berikan hidayah. Akhirnya nama itu jadi ini pula dan seterusnya. Atau kawan-kawan misalnya bikin nama pesantrennya bin Bas seperti Jogja kan, ya. Tapi saya tidak nanya ini, perasaan saya saja, karena pendirinya adalah diantaranya adalah murid-murid saya bin Bas. Kan tidak salah kita. Misalnya saya tamat pondok pesantren Darun Nahdhah, saya terkesan sekali dengan Buya Muhammad Nur Mahyudin rahimahullah wa ghafaralahu. Saya buat pula misalnya lembaga atau apa semuanya pendidikan, saya namakan dengan Ma'had Syekh Muhammad Nur Mahyudin rahimahullah misal. Jadi menurut saya, pemahaman saya begitu Ustaz. Tapi kalau antum mau nak nabi apa, silakan ke ini aja pengurus. Ya. Kenapa namanya Ubay bin Ka'ab? Nanti teliti pula kenapa Utsman bin Affan. Adapun silsilah masjid-masjid yang dibangun oleh sebagian yayasan yang ada di seperti di Medan ada Yayasan Arisala kan banyak bangun masjid tuh. Kalau tidak salah sudah 100 lebih mereka bangun tuh. Tidak ada lagi yang misalnya di Jawa Timur juga ada. Itu memang rata-rata permintaan dari pewakaf Ustaz. Pewakaf atau representatif yayasan, mereka buat keputusan bahwa kita masjid-masjid yang kita bangun kita bikin nama sahabat. Di antara alasan filosofisnya adalah karena memang sebaik-baik umat ini yang pernah mentakmir masjid itu adalah generasi sahabat. Maka dimulai dari Abu Bakar. Oh ini masjid Abu Bakar, orang akan mendoakan terus setiap, karena Abu Bakar namanya disebut pasti orang berdoa yang baik. Atau dibuat masjid Umar bin Khattab, akhirnya masjid mana? Masjid Umar, orang bilang radhiyallahu anhu. Jadi kita punya andil menghidupkan nama itu, Masjid Zaid bin Thabit. Apa kehebatannya? Pernah menjadi pengumpul Al-Quran atas perintah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Dan misalnya Masjid Utsman bin Affan, ini nanti berkumpul orang-orang yang suka berdonasi, yang suka berinfak, ya. Atau Abdurrahman bin Auf, orang kaya tapi tak lalai dalam berzikir pada Allah misalnya. Atau buat Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, anak kecil tapi buat keputusan besar. Kan masih kecil sudah masuk Islam, konsekuensinya luar biasa. Ayahnya saya tak berani buat keputusan, tapi dia berani mengambil keputusan untuk masuk Islam. Makanya dia bilang analladzi sammatni ummil Haidara, saya yang dikasih nama oleh ibuku dengan Haidara, anak singa sejak kecilnya. Atau dibuat nama masjid Muawiyah bin Abi Sufyan, awwalu mulukil Islam, raja Islam yang pertama. Karena sebagian orang mungkin yang terendus atau terpengaruh pemahaman Syiah, benci pada Muawiyah, lalu kita hidupkan nama Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya orang-orang Syam membuat nama masjidnya Masjid Al-Umayyyin. Orang Mesir membuat Masjid Amru Ibnul As. Kalau tidak salah Buya kan dari Mesir ya. Di Mesir ada Masjid Amru Ibnul As. Yaitu dulu yang membuka Mesir di awal masuknya Islam. Kalau di orang-orang di Spanyol ada yang buat masjid namanya Tariq bin Ziyad. Karena memang Tariq bin Ziyad dulu yang berjasa membuka Jabal Teluk menuju ke Spanyol dulu dan seterusnya. Jelas ya. Jadi saya kira apalah artinya sebuah banyak artinya sebuah nama itu. Cuman kadang-kadang dengan alasan yang berbeda-beda. Nah, termasuk Masjid Imam Syafi'i misalnya. Iya, Imam Syafi'i, karena memang kita ingin supaya masjid ini familiar, dikunjungi orang, termasuk yang bermadzhab Syafi'i. Nah, mudah-mudahan nanti mereka lebih mengenal Imam Asy-Syafi'i melalui kajian-kajian yang benar-benar otentik, bukan hanya penisbatan saja, tapi diambil dari kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i sendiri atau ulama-ulama yang murid langsung beliau. Nah, silakan abangku.
Saya bertanya lagi bang, orang munafikin itu apa agamanya? Iya itu, saya tanya, orang munafik itu agamanya apa bang? Ada KTP enggak bang? Apa tulisannya di situ? Hah? Oh masih ya? Stop. Orang Islam sejak lahir pasti KTP-nya kolom agama Islam. Ada enggak orang Islam yang munafik? Woi banyak. Nah, dilarang enggak mereka pergi haji? Wajib enggak diuji? Munafik atau tidak? Enggak ada ujiannya. Jelas? Jelas. Jadi orang Syiah, apakah dia Islam? Kita katakan Islam karena mereka bersyahadat. Tapi Islamnya, nah kan itu lagi, Islamnya seperti Ahlus Sunnah atau tidak? Kita katakan tidak. Kemudian Islamnya secara hakiki sahih atau kufur secara hakiki? Kita katakan ada mereka yang kafir secara hakiki walaupun dia Islam. Apa contohnya kekufuran mereka? Tadi dia bilangkan Jibril salah menyampaikan ya berarti kan kalau tidak sampai ke yang dituju namanya ilegal. Berarti agama kita, iya kan itu konsekuensinya. Agama Islam yang kita anut ini ada agama ilegal. Kalau ilegal berarti kita Islam atau tidak? Woi, Islam atau tidak pada kehakikatnya? Enggak, makanya mereka kafirkan kita. Jelas? Bagi mereka keyakinannya bahwa sahabat setelah Nabi wafat murtad semuanya, kecuali Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Miqdad dan Salman. Ada lagi yang lagi seperti Ni'matullah Al-Jazairi dalam Al-Anwar Nu'maniyah mengatakan 3 cuma yang tidak murtad. 3 yang tidak murtad. Siapa? Ali dan Salman, terus Husain, taib. Husain. Sampai Hasan pun dimurtadkan olehnya. Apa sebab? Karena dia ikut Ahlussunnah Sunnah. Makanya di Syiah keturunan Hasan tidak ada harganya. Semuanya adalah keturunan Husain. Sampai kepada Muhammad bin Hasan Al-Askari, imam mereka yang ke-12 yang sekarang masih bersembunyi. Nah, nanti itulah Mahdi mereka. Jadi itu semuanya dari keturunan Husain. Hasan tidak ada. Padahal Hasan ada enggak keturunannya? Ada. Tahu enggak istri Hasan berapa orang? Hah? Enggak tahu ya? Mau tahu juga? Tapi jangan tersinggung enggak? Dan jangan salah paham. Jadi Hasan itu istrinya berapa? 60. Loh kok bisa? Orang berebut aja di istrinya supaya ada sambung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika ke Kufah, ya ahlal Kufah la tuzawwijul Hasan. Ahli Kufah, jangan kalian nikahkan Hasan dengan anak kalian. Apa sebab? Fa innahu mitlaq. Karena dia banyak menjatuhkan talak. Kenapa jatuhkan talak? Karena yang lain ngantri. Tolonglah itu kan. Akhirnya enggak tega juga orang minta tolong, akhirnya dipanggil istri siapa di antara kalian yang mau saya ceraikan. Sebagian ada yang mau karena dia kalau menceraikan istri tahu enggak? Bikin janda kaya. Enggak tahu? Yang diceraikan Hasan biasanya dikasih uang 50.000. Enggak rupiah doi. 50.000. Tolong kita itu biar orang ini tahu Ustaz ya, berapa 50.000. Enggak 5 enggak mau pula habis ya. Dan lelet pula 50.000. Anggap saja dirham lah dulu. 1 dirham berapa Ustaz?
50.000. Hah? 1 gram di perak berapa? 100.000 perak. Enggak, kalau dinar ya dinar 6 juta sekarang. 50.000 anggap aja lah 200.000 ya. Mak, apa yang 200 juta tuh? 200 juta sikit tuh bang. Abang udah ada aja. Kali berapa? Enggak ada yang dinar, kalau dinar lah. Dinar kali 6 juta. Woi, 300.000, ribu. 300 miliar. Kalau dinar ya. Ya. Terus sedih anak diceraikan? Hah? Ya, untung diceraikan. Kalau enggak dapat kamu kan. Nah, jadi begitulah Hasan. Jadi memang tidak menyia-nyiakan, cuman karena mengikuti permintaan masyarakatnya. Jadi tidak bisa juga ya. Tolonglah ya, tolonglah. Kami nak ada darah kami ada di keturunan kami mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diinginkan kan barakah. Makanya istrinya 60 kalau tidak salah saya. Itu cuman setiap yang diceraikan dikasih belanja yang membuat dia dicari-cari orang. Janda kaya dicari enggak? Enggak ya? Macam enggak ya? Udah putus asa dia. Nah, terima kasih. Jadi wallahu taala alam. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang tadi pertanyaan abang tadi, apakah mereka Islam atau tidak? Karena mereka bersyahadat maka dihukum sebagai orang Islam secara zahir. Tapi pada hakikatnya mereka adalah kaum munafiqin. Ya, lain yang dikatakannya, lain yang disimpan dan diyakininya. Berarti munafik enggak? Ya munafik. Orang munafik Islam apa tidak? Enggak. Kalau mereka mengkafirkan saya saja atau umat Islam di zaman kita, cukup enggak untuk menghukum mereka kafir? Cukup enggak? Enggak sepakat, nampak khilafiyah juga. Cukup. Apalagi kalau mereka mengkafirkan para sahabat. Dan yang berperang hari ini mereka adalah yang berkeyakinan seperti ini. Oleh sebab itu kalau ada sebagian dari tokoh kita atau tuan guru kita atau ulama kita yang berbaik sangka, ya bersangka kan Syiah tidak semuanya sama itu ya. Ya saya setuju, tapi yang berperang sekarang keyakinannya apa? Sama dengan orang Iran, termasuk yang di Yaman, Houtsiyin itu. Jangan bilang sama saya orang Syiah Yaman kan banyak Zaidiyah, Hadawiyah, iya dulu. Tapi sekarang yang berperang di Yaman itu ikut siapa dia? Ikut Iran. Iran bagaimana? Nah, tahulah tuan-tuan, bahwasanya mereka adalah Itsna Asyariyah Ismailiyah, yaitu yang 12 imam yang mengafirkan ahlus sunnah. Ya kalau antum akui dia benar, berarti benar kita kafir. Nah, mau tak mengakui kita kafir? Wih, kalau mereka benar, berarti kita kafir. Berarti siapa yang benar? Kita atau kita mereka? Wih, abangku, kalau mereka benar, berarti kita kafir. Karena di mata mereka kita orang kafir. Makanya orang-orang Syiah lebih dahsyat, lebih berbahaya dari Yahudi dan Nasrani sendiri dari sisi kesadisannya. Bayangkan Israel sudah menduduki Palestina sejak 48. Sudah berapa tahun tuh? 78 tahun ya? Taib. Berapa? 78 tahun kan? Taib. Berapa korban orang Palestina?
Iya, di bawah 100.000. Ustaz ya, bandingkan dengan Syiah yang di bawah yang kemarin mati itu nama Khamenei. Orang kita bilang Ali Khamenei, sebenarnya Ali Khamenei. Kabarnya ada orang kita yang baru lahir dikasih nama Ali. Auzubillah. Weh, jangan bilang weh. Jangan. Nah, Allah musta'an. Kejahilan tadi, dia nggak tahu. Dia dengan Bashar al-Assad di Suriah dalam rentang waktu hanya 20 tahun, tidak kurang dari 1 juta orang dibantainya. Itu baru di situ. Ini bisa mengalahkan Pol Pot dulu di mana Pol Pot? Kamboja. Berapa korbannya? Hanya 20 juta kan? Jadi Syiah ini loh, auzubillah. Rentang waktu 20 tahun lebih dari 1 juta, menyebabkan orang meninggalkan Suriah, lari, dan ada yang selamat, ada yang dia banyak sekali tidak selamat, sekitar 5 juta pula rakyat Suriah. Makanya orang yang merasakan penderitaan akibat kerjanya Ali Khamenei itu bersyukur ketika dia mati. Tapi orang yang belum mencicipi pahitnya dan getirnya orang-orang Syiah masih basa-basi mendukung. Tapi seperti yang sering saya katakan ke jemaah, preman sedang berkelahi jangan didukung. Nanti menang yang tidak antum dukung, kena kita. Yang nama preman elok banget. Setelah mereka selesai berkelahi cari korban. Kalau antum nanti terlibat mendukung Iran, menang nanti Amerika, antum dicari oleh mereka, siapa kemarin yang dukung jemaah Ubay bin Ka'ab. Atau kalau menang pula nanti Iran, antum dukung Amerika, azab pula dibuat oleh Iran. Oleh sebab itu preman sedang berkelahi, jangan keluarga kita yang pecah. Gimana? Kalau Iran nggak ada, gimana pula Palestina merdeka gitu? Ini subuhat lagi bang. Nggak, pertanyaan aku sekarang, sudah merdeka Palestina? Enggak juga kan? Iya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kita juga tidak bisa. Tapi kita banyak berbuat, mereka salah buat. Bang, dah merdeka mereka. Terus ada can merdeka oleh Iran? Ada can merdeka? Iran aja ada kelabakan. Abang nengok AI banyak. Kalau di AI banyak Amerika yang hancur sah. Ini tidak segampang itu bang. Yang kedua Palestina itu sejak 48 bang. Sejak 48 sampai 2026 ini berapa kali Syiah ikut berperang memerdekakan Palestina? Jawablah bang. Sudah berapa kali orang Iran ikut berperang menyerang Israel membebaskan Palestina? Enggak ada. Bahkan di perang besar 48, 67, 73 kan itu bersatu orang-orang Timur Tengah khususnya Arab menyerang Israel. Termasuk Raja Faisal ikut dalam peperangan itu. Tak satu pun orang Iran yang ikut bang. Padahal mereka anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam, ikut bergabung dalam Rabita Alam Islami.
juga tidak ikut berperang. Satu pun nama Iran nggak ada. Makanya saya nak nuntut, kalau abang punya catatan, bawa ke sini satu nama orang Iran yang pernah syahid di Palestina. Iya. Kemudian tahu nggak bang bahwa orang Syiah tidak meyakini Masjid Aqsa yang di Palestina itu. Dalam buku-buku syekh mereka termasuk Ali Khamenei dalam Al-Khawas kitabnya, kalau saya tidak salah, dia menyebutkan bahwa Masjidil Aqsa yang mereka maksud adalah yang berada di langit keempat. Itu kapan pula mereka akan memerdekakan Palestina? Itulah. Makanya saya katakan orang munafik itu susah dipegang. Dulu di zaman Nabi SAW masih hidup, Nabi tahu enggak orang-orang itu bainam dengan nama-namanya? Tahu enggak Nabi? Tahu enggak Nabi siapa saja yang munafik di Madinah? Tahu kan? Apa buktinya? Daftarnya diserahkan Nabi ke Huzaifah. Huzaifah, ini nama-nama orang munafik di Madinah. Tapi tolong kamu jaga, jangan ada bocornya. Makanya bergelarlah Huzaifah sahibu sirri Rasulullah, penjaga rahasia Rasul. Gimana cara sahabat untuk memastikan dirinya tidak terlibat? Nah, gimana? Mereka hanya bertanya, Huzaifah, nama saya masuk enggak? Kan itu yang penting. Oh enggak katanya, alhamdulillah aman. Nah sekarang kan Nabi gak ada bang, Dasman tidak tahu pula yang gaib. Oleh sebab itu, ketika mereka mempropagandakan bela Palestina, perjuangkan orang terzalimi, kebanyakan orang terperangah. Sampai-sampai sekelas syekh besar di Timur Tengah mengatakan satu-satunya negara yang memperjuangkan kepentingan Palestina hanya Iran. Masya Allah. Ini terpaksa kita buka daftar bang, daftar perjuangan Palestina, daftar bantuan yang masukkan ke Palestina. Saya cari-cari, tidak ada nama orang Iran masuk satu pun. Saya cari-cari lagi, tidak pernah orang Iran ikut berperang melawan Israel di Palestina. Cari-cari lagi bantuan kemanusiaan pun tidak terdaftar juga. Justru yang paling banyak Arab Saudi. Sampai hari ini. Dan istimewanya Arab Saudi ini, mohon maaf ya, Ustaz gara-gara kuliah di Madinah banyak makan nasi Arab Saudi, itu bela lah. Ini juga isu yang selalu sama. Dulu orang munafik bilang juga, para sahabat kenapa mau dekat-dekat dengan Nabi? Karena sering diajak makan. Karena kita lahir daripada masyarakat kendurian. Ya, dari Ustaz petang Kamis setiap kajian ada makan. Jadi dikira apalah sahabat seperti itu. Bahwa jadi yang sampai hari ini membantu selalu rutin ya hari ini pemerintah Arab Saudi secara rutin berkala per bulan tidak kurang dari 10 juta dolar dibantunya. Afwan, Palestina 5 juta, Suriah 10 juta per bulan. Di mana Iran? Jadi ini memanfaatkan momen supaya didukung oleh orang Islam. Yang kedua, mereka juga punya target, Ahlus Sunnah ini harus berantakan dan betul-betul tercapai. Abang pernah baca protokoler Syiah 50 tahunan? Tak juga ya. Mereka bagi menjadi 5 per 10 tahun target-target yang mereka capai. Nah, Iran era revolusi sudah berapa tahun bang? Sudah masuk ke 10 tahun ke-5 atau 50 tahun. Apa 50 tahun mereka?
mengadu domba Ahlus Sunnah dengan pemerintahnya yang lemah-lemah. Sekarang pertanyaan saya, yang mewakili Ahlus Sunnah di pemerintahan orang kokoh atau orang lemah? Pemerintahan Islam di dunia hari ini yang bermazhab Ahlus Sunnah lemah atau kokoh? Tuan-tuan takut ya, karena kita di Indonesia. Yang luar negeri aja bilang Mesir lemah atau kokoh sunnahnya? Lemah. Nanti bilang Indonesia kan ini kan. Nah, Malaysia jangan, karena tuan-tuan sering ke Malaysia main kan. Nah, jangan. Nah, bilang aja Pakistan lemah atau kokoh? Lemah. Sah? Kan tuan-tuan juga yang bilang jadi budak Amerika semua sah. Nah, jadi di saat-saat seperti itu mereka menargetkan antara ulama Ahlus Sunnah dan sesama Ahlus Sunnah harus di-fight, dipecah belah dengan isu-isu. Nah, termasuk isu yang bisa memecah kita adalah isu perjuangan Palestina dalam bab ini. Nabi saja dulu, kalau bukan karena diberitahu oleh Allah, sahabat banyak yang tertipu oleh orang munafikin. Masih ingat enggak? Siapa pemimpin munafikin di Madinah? Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukan bin Ka'ab yang salah enggak? Nah. Ramai anggotanya? Ramai? Berapa? Ada 300-an. Ada 300-an. Ramai juga ya. Nah. Gerakan bawah tanah itu. Setiap Nabi khutbah, sebelum Nabi khutbah, berdiri dulu pimpinannya di sini. Pertama salatnya bang, di belakang Nabi. Itu tidak akan ditipu orang tuh. Sah? Salatnya di belakang Nabi. Sebelum Nabi khutbah Jumat, dia yang berikan tausiah singkat dulu. Ayyuhan nas, wahai masyarakat Madinah, hadza Rasulullah. Woi, kalian tahu enggak? Ini Rasulullah. Muliakan dia, bantu dia, dukung dia. Pada hatinya, habisi dia, telikung dia, khianati dia. Sah? Jangan-jangan ada kedip mata juga ke jemaahnya yang lain tuh. Nah, kan? Jadi, ma'asyiral kiram, setelah perang Uhud, kan dia tarik pasukan di tengah jalan lebih dari 300 orang. Selesai seorang Uhud, dia berharap Nabi dan sahabat lumat, karena 1:3, 3.000 banding 1.000. Jadi harapan dia Nabi akan habis, maka dia berani tarik pasukan. Kalau dia masih percaya Nabi akan menang, dia tak akan tarik pasukan, takut dia. Tapi setelah selesai, tentu alasan kan banyak bisa dibuat sah. Dia tidak sangka kami, nah kan itu kan. Jadi di Jumat pertama pasca perang Uhud, dia nak berdiri lagi seperti biasa-biasanya. Apa yang terjadi? Sahabat dah tahu enggak dia? Sahabat dah tahu enggak dia? Dah tahu, karena turun ayat tentang kaum munafikin itu. Kan Allah yang bilang mereka munafik kan? Payah lagi ini kan. Ini ditarik sarungnya. Kami dah tahu. Dah, sejak itu dia sudah kehilangan kesempatan untuk mempropagandakan diri tadi. Nah sekarang bang, mohon maaf, memperjuangkan Palestina. Abang baca enggak klausul yang diajukan oleh orang Iran kalau mau gencatan senjata? Berapa poin untuk kepentingan Palestina? Serius weh? Enggak ada ya? Ternyata memang sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, memanfaatkan propaganda yang laku. Karena memang orang Ansor itu memang suka ikut cepat merasa. Jadi di emosionalnya itu dikatakan, wih mantap Abdullah bin Ubay dukung Nabi dia rupanya. Oleh sebab itu jangan percaya nak isu-isu nanti bahwa dia tak dukung Nabi. Gitu. Sah? Nah, lalu Allah tunjukkan. Sekarang Iran Allah tunjukkan pula.
Tak satu pun dari 10 klausul yang diajukannya untuk gencatan senjata yang membunyikan membela Palestina. Bahkan huruf fa pun mungkin dihindarinya karena ada Palestina. Huruf qaf di Masjidil Aqsa tidak ada juga barangkali dihindari supaya tidak ada Masjidil Aqsa, tidak ada Palestina. Kalau betul di hatinya ada Palestina, bang, pasti secara eksplisit minimal sah, secara eksplisit. Nggak ada yang ada kepentingan negara majusinya saja. Allah musta'an. Itu masih cayo aja bang, setelah perang Uhud macam itu masih percaya juga sama Abdullah bin Ubay, masih percaya juga dengan retorika itu. Angka-angka di PBB sudah nampak, angka-angka di lembaga-lembaga survei dunia sudah jelas. Tidak ada nama Iran masuk penyumbang doang, justru menjadi pencabar perjuangan rakyat Palestina. Kan mereka bantu Hamas sekarang, dulu kemana? Makanya kasihan juga Hamas itu pada asalnya bukan Syiah, tapi karena banyak mungkin wallahu alam, walaupun saya tidak membenarkan itu, ya kemungkinan makin banyak pemerintah Islam yang terlambat, ya dalam tanda petik menyelamatkan mereka, akhirnya memang didukung oleh Iran. Allah musta'an. Tetapi gunanya apa? Untuk mengacaukan pemerintahan yang sah. Kan Palestina kan sudah ada yang sah kan? Sah. Tapi Gaza tetap tidak mau menyerahkan diri karena Hamas ada di situ. Akhirnya terjadi perpecahan lagi antara Hamas dengan faksi yang lain. Dan itu kerjanya Iran itu. Akhirnya dia suplai. Sebagaimana dia dulu menyuplai tentara Bashar al-Assad dengan tentaranya, dengan bahan dengan senjatanya dan dengan intelijennya untuk membantai Ahlus Sunnah. Kita khawatir Hamas juga dipakai sebagai mesin untuk membantai Ahlus Sunnah. Ya, doakan saja semoga Allah selamatkan mereka. Amin. Ya bang. Hah? Enggak, saya enggak mau masukkannya. Oh, sini, saya bersihkan. Saya bersihkan. Apa makna bersekutu? Alhamdulillah. Yang ada kedutaan Israel di Saudi atau di Iran? Abangku, bukti ada kerjasama, ada saling membuka kedutaan, sah? Yang ada kedutaan Israel di Arab Saudi atau di Iran? Bang, jawablah. Arab Saudi masih konsisten sampai hari ini, tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Hah? Apa? Itulah AI yang dicitengoknya. Makanya nanti kalau nonton dengan saya bang. Sampai hari ini Arab Saudi tidak pernah menjalin hubungan diplomatik. Itu di mana kerjasama? Sedangkan Iran ada hubungan diplomatik. Itulah saya bilang sesama preman sedang berkelahi bang. Atau abang burukkan pula sanak sendiri. Saudi itu yang dun sana abang, bukan orang Majusi itu. Sekarang sudah habis pikir, alhamdulillah dah. Iya, makanya bang, kalau betullah Iran tuh nak menghancurkan kepentingan, kan tadi kan diserang pangkalan Amerika di Qatar, di Arab Saudi, di Bahrain, sahih? Kan itu yang bang terima tuh, sah? Saya nak nanya bang, mana yang lebih dekat Turki ke Iran daripada Arab Saudi? Turki, berbatasan langsung. Di Turki ada kedutaan Israel. Di Turki ada pangkalan militer Amerika dan sekutu. Kenapa rudal Iran tidak ada singgah di situ? Kalau logikanya benar, menghancurkan kepentingan kekuatan lawannya Amerika. Bang, bangun cepat bang, jangan lama bangun. Taib, ana nanya lagi bang,
Israel yang menjadi supplier bahan bakarnya, minyaknya dari mana paling banyak? Arab Saudi. Abang kena lagi. Ada bukti? Ada bukti. Kan lain lagi. AI lagi. AI lagi itu kita tipu gitu bang. Iya. Kalau abang nengok AI, kucing aja cantik luar biasa nampak. Monyet aja masalah bisa jadi pengamat politik. Jangan tengok AI itu bang. Dah, supplier terbesar minyak bumi atau minyak atau bahan bakar Israel dari Azerbaijan. 45 sampai 60% kebutuhan dalam negeri Israel disuplai dari situ melalui pipa. Tahu enggak abang letak Azerbaijan di mana? Berbatasan langsung dengan Iran. Kota satu purudol Iran yang menghancurkan saluran minyak itu. Yang tidak jelas, ya kan tidak ada ke Israel kan? Ini orang, mohon maaf ya kawan-kawan kita Aswajani kreatif berdusta nampaknya di sini. Mohon maaf karena tadilah terpengaruh oleh kedekatan dengan Iran. Bang, sekali lagi mohon maaf. Abang ambil berita dari Sindonews ya? Sah? Atau di portal Islam ya? Kena tipu lagi ya bang, tegi curi nantarang. Ini media Syiah. Dan rata-rata media dunia Islam di Indonesia ngambil dari dua media ini. Patutlah Arab Saudi yang azab. Arab Saudi pun tidak dibuat berita, mereka orang ikhlas pun tidak suka ini bang, tidak suka pamer. Tapi dalam catatan dunia pun sudah mencatat, apalagi dalam catatan malaikat. Maka saya minta cari saya nama orang Iran yang pernah syahid berjuang di Palestina. Tapi kalau abang minta nama-nama orang Arab, nanti saya berapa mau bisa kita berikan. Karena mereka tidak pernah berjuang di Palestina. Dah bang ya? Dah? Ayo serius. Pokoknya, dah. Jangan marah. Gara-gara preman cakap keluarga kita masalah. Iya. Sahih. Kalau saya di posisi abang akan berpikir seperti itu juga. Masa Arab Saudi baru belanja senjata 10 triliun, sah? Mau dikemanakan? Sah? Masa bersama-sama menggempur orang saudara muslim sendiri, yaitu Iran, dengan orang musuh orang kafir. Rupanya AI berpengaruh lagi. Sampai hari ini pemimpin negara Teluk belum pernah mengizinkan Amerika dan sekutunya menggunakan pangkalan militer di negaranya untuk menyerang Iran. Ada Ustaz di Sindonews, iya. Ada di portal Islam, ada. Lagi-lagi milik orang Syiah. Dan Syiah memang suka berdusta. Makanya ada mahasiswa saya kan bilang juga gitu kan, saya bilang mau enggak berbicara dengan MBS sekarang, kita telepon coba. Memang ada nomor MBS sama saya. Ya kamu yang bicara semua. Ada nomornya. Percaya Ustaz ada nomor MBS sama saya kan enggak kan? Coba saya ngerti aja. Tapi antum bicara. Ya enggak ada. Mereka berupaya untuk tidak terjadi perang. Iya. Sebab pemimpin Arab, khususnya Arab Saudi, paham bahwa Iran memang mancing-mancing. Sebab mereka menargetkan 2 tanah suci. Makanya diserangnya dulu yang pangkalan-pangkalan tadi menurut mereka, supaya Arab Saudi bangkit, keluar dari sarangnya, ikut perang. Kalau sudah ikut perang, tentu habis-habisan kita.
Nah, mereka berharap kalau Saudi perang secara aturan internasional tentu boleh saling menyerang, sah, dan mereka ingin supaya dinasti Saudi itu jatuh. Siapa kira-kira kader yang akan menggantikan menurut abang? Kalau orang Saudi sekarang misalnya runtuh kerajaannya, siapa yang punya kans untuk menggantikan mereka di tanah haram Makkah dan Madinah? Saya bicara tentang realita kita hari ini, yang mampu mengelola, yang ingin mengelola, sah, mampu dan ingin. Kalau orang Indonesia ingin aja mampu, dah ada cerita. Ini mohon maaf nih bang, kalau sempat orang Indonesia, Cina tidak jadi pengelola Masjidil Haram. Cina, tahu Cina? Kepengen sah, mampu tidak? Yang cerita lagi bang, Masjidil Haram itu uang listriknya sebulan hanya 78 miliar. Tidak pernah nunggak, tidak pernah padam. Bandingkan dengan Masjid Istiqlal yang hanya 300 juta sebulan, sering tunda bayar. Paham? Kalau keinginan, iya. Kan tadi kalau perasaan, pikiran, mau. Cuma mampu atau tidak? Kayaknya belum. Yang kedua, kalau sempat orang kita yang jadi pengurus Masjidil Haram, payah atau tawaf bang. Sebab setiap mazhab ingin jadi imam sendiri. Akhirnya gantian sholat. Tuh janganlah itu. Itu pula yang diinginkan oleh sebagian kawan-kawan kita di Aswaja itu. Jadi ada mazhab Malikinya yang sholat. Terbayang bang tuh, sekali sholat aja dah payah kita keluar sah. Bang, kalau sempat dibagi sholat zuhur 4 kali 4 sesi, susah apa payah? Nah, dan ini pula yang cadangan mereka supaya terakomodir mazhab semuanya katanya. Karena mereka bukan yang dipentingkan sunnah Nabi, tapi adalah mazhab. Enggak. Alhamdulillah Arab Saudi mementingkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Itu menurut pemahaman mereka aja katanya. Sah? Kan menurut perasaan mereka. Sekarang kita tanya, buktikan solat yang keluar dari sunnah yang mereka lakukan. Tidak ada tahlilan katanya. Memang zaman Nabi siapa yang pimpin tahlilan? Ada Nabi bilang la ilaha illallah, ada? Enggak ada kan? Alhamdulillah, berarti sesuai dengan sunnah Nabi, qaulan wa amalan wa taqrir. Bang, saya ingin bicara panjang lagi dengan abang, cuman waktu kita sudah lewat sekali, bukan lewat sekali, sudah sangat lewat. Nanti orang ini enggak, saya nanti takut direkes orang nih, besok pekan depan enggak boleh lagi, sudah diambil pekan ini kan. Waktu ini masih di syuting saya, masih di syuting. Woi, ini orang enggak bakal dengarkan, ini panjang sekali. Baik, padahal kita belum masuk ke tema. Iya, tema tentang cobaan Imam Al-Muzani. Baru mengulang tentang akidahnya tadi. Tapi tidak apa-apa lah, meluruskan istilah atau meluruskan beberapa dugaan kita, persepsi kita. Ya, karena memang seperti yang abang katakan, rata-rata orang kita seperti itu, menganggap Arab Saudi mendukung habis-habisan Amerika dalam perang ini, mengizinkan masa sesama muslim saling menyerang. Kan saya sudah katakan, tidak ada satupun pemimpin teluk yang mengizinkan Amerika menyerang dari pangkalan mereka, di tanah mereka, karena mereka tahu ini fitnah yang sangat besar. Cuman berita orang-orang yang berperang, tidak perang aja mereka sudah biasa berdosa dalam menyebar berita, apalagi dalam kondisi perang. Dan sasarannya tadi Arab Saudi panas, kebakaran jenggot, keluar angkat senjata, baru mereka nanti nak menguasai. Makanya kalau orang kita belum punya kemampuan untuk mengelola itu, Mesir juga belum bisa, karena utang-utang mereka juga menenggelamkannya. Dan kayaknya Iran lah yang akan menjadi penguasa. Kalau Iran siap-siap aja lah bang, tidak pergi haji.
Karena pernah haji terhenti dulu 30 tahun lebih ketika Syiah berkuasa di tanah suci. Ada Wahabi pernah menghentikan haji? Bilang aja ada pas Covid-19 pernah. Iya, karena Covid bukan karena manhaj. Tapi kalau Syiah dulu menghentikan karena manhaj. Jadi awali dengan membunuh 35.000 jemaah haji sedang ihram di tanah haram, di Masjidil Haram, di bulan haram. Di masa jahiliyah aja orang tak berani berbuat itu, Bang. Tapi di masa Islam orang Syiah berani melakukannya. Membantai 35.000 jemaah sedang ihram. Tahu Bang sedang ihram? Pakai pakaian dua apa tuh? Sedang ihram di musim haji. Di dalam Masjidil Haram, di bulan haram, di tanah haram, melakukan perbuatan haram. Tidak pernah dilakukan oleh pemerintah sezalim apapun kecuali oleh orang Syiah. Tuh, apa pula kita katakan kita saudara. Makanya dalam ini orang-orang Arab, antum jangan bilang pengecut orang Arab, woi. Mana pemberani orang kita pada orang Arab? Ngaku aja lah. Orang pemurah tuh pemberani. Kalau kita pengecut dan kedekut. Coba ya kan, sudah berapa masjid yang dibangun oleh orang kita di tanah Arab? Bandingkan pula berapa masjid yang dibangun orang Arab di tanah kita. Nah, dosa jauh-jauh lah ke UNDP aja kita tanya. Indeks pembangunan manusia di PBB, UNDP, lembaga di bawah PBB, bahwa orang Arab tercatat manusia paling pemurah. Sedangkan orang Indonesia termasuk bangsa paling panyogan. Atau panyogan? Pemalas. Kalau tuan-tuan tidak terima, jangan marah ke saya. Buktikan dengan etos kerja, buktikan dengan keberanian berinfak dan bersedekah. Nah, bukan hanya mengomentari orang. Kalau cerita memang pandai, sah. Kalau cerita memang pandai kita. Kalau Honda loju-lojunya kata Ustaz Renas. Kalau urusan makan nak nomor 1. Nah, diajak bekerja nanci dulu. Tunggu dulu. Kalau tukang-tukang cerita banyak, alhamdulillah. Allah musta'an. Terima kasih, mohon maaf ya. Gimana? Ini jadi tabungan kita. Berarti pekan ke Hah? Sudah anggap sudah apa ya? Berarti besok pekan ganjil saya tidak datang ya? Oh, datang lagi? Mak belum juga puas. Baik. Ya mohon maaf sekali. Sebenarnya saya ada janji nih. Gimana lagi ya? Ya mudah-mudahan saya tidak disesali. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.